Terima kasih Wanawati yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV. Wanawat masih dalam program acara Bincang Inspiratif. Dan kita tengah berbincang dengan Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri, MS, di kediaman beliau, tepatnya di Bogor ya, di Villa Indah Pajajaran Bogor. Alhamdulillah Wanawat, tadi kurang lebih 30 menit kita di sesi pertama, cukup menarik perbincangannya. Tidak terasa ya kalau yang disampaikan menarik itu tahu-tahu udah 30 menit saja. Dan kita masuk ke sesi yang kedua, kita akan bincang-bincang lagi dengan beliau. Pak Rohmin kan dilahirkan di Cirebon ya, Pak Rohmin, di Kampung Nelayan. Di Kampung Nelayan. Dulu namanya Desa Gebang Ilir, udah mekar namanya Gebang Mekar sekarang gitu ya. Gitu. Itu pas di samping laut ya? Di pinggir laut gitu ya? Jadi rumah saya itu depannya sungai, 1 kilometer udah Laut Jawa gitu Laut Jawa, Pantai Utara ya? Pantai Utara, dan saya dulu saya kira kelas 4 SD ya sampai SMP kelas 3 tuh sebelum sekolah ke laut dulu dengan bapak saya, Pak Dahuri itu ya, karena bapak saya kan nelayan tradisional ya. Sering ke tengah laut nyari ikan? Iya, bahkan beliau tidak sekolah gitu ya. Tapi alhamdulillah bahwa saya tuh walaupun nggak sekolah bisa baca tulis tuh ya, tentunya terbatas ya. Ibu saya kelas 1 SD kerjanya dagang ikan gitu. Jadi ikan dalam laut ya jiwa dan keseharian saya lah waktu Sudah kecil. Sudah passion dari kecil gitu ya. Itu. Nah Pak Rohmin, barusan disinggung orang tua yang awalnya mungkin tidak sekolah Pak Rohmin ya. Nah, memotivasi diri Pak Rohmin sendiri untuk sekolah, untuk berjuang, untuk menjadi maju. Seperti sekarang yang kita kenal seorang Rohmin Dahuri, Masya Allah gitu. Bagaimana Pak Rohmin? Ini untuk nasihat kita, terutama yang muda, orang tua yang punya anak-anak atau mahasiswa yang masih kuliah nih Pak Rohmin. Iya, terus terang awalnya itu dari rasa kecemburuan dan sakit hati gitu ya. Jadi anak-anak dulu gitu ya. Jadi di kampung kami, mohon maaf ya, waktu saya SD itu, mohon maaf ya, fakta waktu itu kan kita sangat juga Bhinneka Tunggal Ika tuh. Jadi singkat cerita di desa kami itu ya ada juga sekitar 10% teman-teman keturunan Tiongkok lah, Cina. Gitu. Dan memang faktanya waktu zaman itu tuh yang juara-juara kelas, bintang pelajar tuh teman-teman di sana. Terus ada sahabat saya tuh, sangat sahabat, dan dia sesungguhnya nggak berniat menghinakan saya, cuman kalau pribumi dan ini itu tuh malas-malas, bodoh-bodoh. Waktu itu tercambuk gitu, saya buktikan gitu. Ada hikmahnya ya? Iya, dan alhamdulillah saya waktu SD itu lulusan terbaik ya di ini, SMP juga gitu, sampai SMA 2 Cirebon juga gitu. Nah, tetapi dengan semakin bergaul, membaca Al-Quran ya, sering hadir pengajian, hadis, ternyata dalam Islam itu memang diwajibkan gitu ya untuk orang itu menuntut ilmu ya. Dan supaya cerdas, supaya bisa menjadi tangan di atas, kan nggak mungkin tangan di atas kalau kita bodoh gitu. Betul. Singkat cerita, dan kebetulan waktu saya SD itu guru saya Pak Abdul Matin almarhum sekarang sama Pak Toha Nur Salam tuh, itu orang-orang Pak Abdul Matin itu tokoh NU di desa saya, Pak Toha Nur Salam tokoh Muhammadiyah, dan juga ada Pak Abbas namanya, Abbas Nusa. Itu orang-orang yang inspiratif ya, yang memahami Islam itu secara kafah gitu ya, dan secara rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi termotivasi. Waktu SMP saya ketemu dengan orang, ya udah almarhum semua ya, Pak Sudira, guru civic warga negaraan, dia juga orang Muhammadiyah. Lalu guru agama saya Pak Sumpeno pun orang NU. Menarik gitu, saya selalu didampingi oleh guru-guru Muhammadiyah dan NU gitu ya. Termotivasi bahwa kita sebagai muslim harus maju, karena kita kan harus rahmatan lil alamin dan menjadi tangan di atas ya. Kata Allah, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Saya terjemahkan, loh, kalau tangan di atas kan berarti kita harus cerdas dan pinter, harus berprestasi, harus jadi juara gitu ya. Nah, kemudian gizi pun menunjang kali ya, karena kita nelayan kan setiap hari makan ikan gitu ya. Dan ikan favorit saya itu menarik tuh, kalau ada. Apa tuh Pak ikan favorit? Saya pernah baca buku tentang kuliner ya, yang orang Prancis, katanya makanan yang paling lezat, yang paling menjadi kegemaran seorang adalah makanan waktu kecil dan remaja gitu. Dan saya terus terang sebagai anak nelayan tuh, dari sekian banyak ikan dan ini ya, favorit saya itu 4 itu. Pertama ikan kembung. Ikan kembung gitu ya.
Kemudian yang kedua tuh ikan bawal ya, ikan bawal gitu. Bawal tawar apa? Bawal laut, Laut tuh, ya. sorry. Bawal laut, bawal laut tuh enaknya kan durinya lunak gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau dibakar tuh bisa semua dimakan itu, betapa bergizinya tuh ya. Kalsiumnya tinggi, selain proteinnya ada zinc ya, ada fosfor segala macam kan. Itu tahu setelah kuliah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah rajungan, saya tuh sangat favorit tuh. Iya kan. Yang berikutnya adalah cumi-cumi tuh, jadi 4 itu. Ternyata wow, setelah saya kuliah di IPB luar biasa, memang keempat spesies ini gizinya selain kandungan proteinnya lebih dari 20% ya. Tadi ada zinc, ada fosfor, mineral gitu ya. Asam aminonya pun 9 ya, jadi hampir lengkap itu. Kalau kembung kan masih gampang lah kita temukan di pasar-pasar gitu, bawal juga. Kandungan gizinya luar biasa juga ya? Iya, ternyata ya, saya kan bimbing mahasiswa dari Takalar tuh Pak Rahman gitu ya. Itu ternyata ikan bandeng dan ikan kembung kandungan omega 3-nya lebih tinggi dari salmon gitu ya. Oh, justru. Iya kan. Jadi kita kan dengar salmon tuh wah kayaknya luar biasa gitu. Padahal lebih tinggi kandungan gizi bandeng ya dan lalu kalau saya lompat sedikit, wah kenapa Pak Habibie cerdas, karena dia orang Parepare kan, banyak makan ikan bandeng juga. Enggak, ini fakta gitu ya. Itu kan hasil penelitian doktorat ya dari mahasiswa saya, namanya Pak Rahman itu. Rahman Syah namanya, Pak Rahman Syah. Nah itu ikan favorit yang dikonsumsi Pak Rohmin barusan tadi ada ikan. Walaupun semua ikan saya suka sih, apalagi tapi ada sekarang pasti iya gitu ada favorit dengan sekarang masih konsumsi Pak Rohmin? Iya, masih kebetulan ya. Kalau ikan-ikan aja sih nggak kurang lagi. Nah jadi, tapi kan saya sering juga ditraktir makan di restoran Jepang ya. Jadi saya pun seneng sashimi. Kemudian, iya semua masakan Jepang saya seneng tuh yang seafood sifatnya. Seafood gitu. Iya. Nah kalau ikan ini Pak Rohmin yang bukan dikonsumsi gitu, Pak Rohmin kan hidup di laut istilahnya dari kecil, ada ikan yang istilahnya luar biasa nih, amazing, yang jadi apa ya, kesenangan gitu, kalau menjadi hiasan jadi hiasan gitu, apa tuh Pak? Kalau ikan air tawar terus terang saya menyukai ikan arwana ya. Arwana, itu my favorite ya. Kalau ikan hias laut gitu ya, saya tuh seneng ikan yang ikan langka Pak. Iya, ikan-ikan langka. Terus terang saya senang Napoleon tuh kalau sebagai ikan Napoleon. Oh, yang warnanya agak biru itu gitu. Dan kemudian ada semacam mahkotanya gitu ya. Ikan Napoleon. Oh, yang warna biru itu kan Pak ya? Iya, hitam warna, itu ya. Warna biru hitam betul. Iya. Itu kan langka dan bahkan dalam IUCN termasuk ikan endangered species, makanya di Indonesia juga ada Pak ya? Ada, karena kita Kasihan Terumbu Karang termasuk yang terindah dan paling beragam lah spesiesnya. Jadi kita justru surganya ikan Napoleon gitu. Suka saya. Pariwisata kelautan Pak Rohmin. Salah satunya mungkin yang sekarang dikenal di dunia itu Raja Ampat. Potensinya seperti apa sih Pak Raja Ampat? Jadi gini, saya kan beberapa kali diundang ke Gold Coast ya. Gold Coast itu terletak di negara bagian Queensland di Australia. Itu panjang pantainya paling hanya 200 km ya. Tetapi devisa pariwisata dari pantai Gold Coast saja itu bisa $2,5 miliar per tahun gitu ya. Kita seluruh devisa pariwisatanya kalau nggak salah sekarang ya, sekarang hanya 10 atau 12 miliar dolar ya. Dari pariwisata bahari, iya kan, hanya kalau menurut Kementerian Pariwisatanya sekitar 4 miliar gitu. Kenapa seperti itu Pak? Nah, ini kan ironi ya, yang 200 km panjang pantai bisa 2,5 miliar itu, yang 99.000 km panjang pantai, kita kan pantainya terpanjang kedua setelah Kanada nih ya di dunia itu, kok hanya 4 miliar ya, jadi betul must be something wrong, pasti ada yang salah gitu ya. Yang salahnya ya karena kita belum serius dan belum profesional ya mengelola pariwisata bahari ya, padahal kalau berbicara mengenai destinasi gitu ya, atau objek wisata alam maupun budayanya kita ya nomor wahid di dunia gitu ya. Nah pertanyaannya betul Mas Ridil, why? Kenapa kita masih tertinggal ya? Artinya sektor pariwisata bahari itu makin baik ya, di zaman Pak Yahya bahkan baik ya, tetapi kalau di-compare dibandingkan dengan negara lain kita masih jauh di bawah gitu ya. Nah kenapa? Karena pertama adalah
product development gitu ya. Jadi saya kan 2 tahun lalu pernah diundang ke Halong Bay. Halong Bay itu yang setiap hari di Vietnam tuh, yang setiap hari muncul di CNN gitu loh, diiklankan gitu. Setelah saya ke sana, wah jauh lebih baik Raja Ampat gitu ya. Sana airnya kotor karena itu kan dekat dengan sungai gitu ya. Tetapi intinya adalah dikemas, dibuat atraksi gitu ya. Jadi di sekitar Promosi. area itu tadi produk development gitu ya, jadi dipercantik lah gitu ya, dipelihara ekosistem alamnya, lingkungannya, kemudian buat tadi daya tarik lain kayak ada water scooter, ada gua ya, yang ini, kemudian ada hotel bagus gitu ya. Nah, jadi amenities itu apa ya, kenyamanannya dibuat gitu lah ya. Nah, yang kedua adalah aksesibilitas ya. Aksesnya ya. Aksesnya, coba kita kemarin saya cek sama Endang tuh, coba kalau ke Manokwari atau Biak, sekarang udah pulang pergi ekonomi kelasnya 10 juta gitu. Iya. Nah dari sini ke Bangkok hanya 3 juta pulang pergi kan, jadi kemahalan transportasi, akses kurang, itu baru sampai ke kota Sorongnya itu 10 juta, 12 juta. Dari Sorong ke Raja Ampat kan perlu speedboat lagi tuh berapa ya. Kemudian prasarana dan sarana di situ ya. Kalau di Halong Bay kan ada hotel bagus. Jadi intinya yang namanya turis atau wisatawan itu dia manja itu. Iya, ingin aksesnya mudah, nyaman. Ingin keindahan alam yang wow gitu ya. Tetapi juga ingin kehidupan nyaman gitu ya. Jadi kesimpulannya ya memang ada yang namanya ekoturism atau backpacker itu orang-orang bule yang $1 per hari gitu. Tapi itu paling 5% gitu ya. Yang mau struggle lah kesananya yang mau gitu ya. Gitu. Berjuang. Tetapi 90% wisatawan kan mau tadi hidup enak, nyari hidup nyaman. indah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah juga soal komunitasnya, masyarakat lokalnya itu. Lihat di antara wilayah kita, Bali kan yang nomor 1, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu. Sekarang memang ranking ketiga, tapi ranking 1, ketiga di dunia itu. Coba kalau Mas Rizal itu datang ke Bali, masyarakatnya tuh lain dengan masyarakat Indonesia lain. Sangat welcome orang Bali itu terhadap tetamu, terhadap turis. Kalau daerah lain kan ada turis malah dicuriin dompetnya atau ditipu-tipu atau dikerjain gitulah atau diplototin aja. Jadi ada tindakan kriminal lain yang lebih parah biasanya. Takut ya. Nah itu kerja atau PR berat dari pemerintah pusat maupun daerah. Bagaimana masyarakat mengedukasi, itu. Dan kalau Muslim harusnya gudangnya. Karena ada hadis sahih dari Bukhari Muslim kan, bahwa menghormati tamu sebagian dari iman gitu. Memuliakan tamu ya. Memuliakan tamu betul. Tadi saya baru share tuh hadis itu tuh. Tadi pagi tuh. Nah, jadi banyak sekali gitu ajaran Islam itu sangat relevan, positif dan sangat fitriyah gitu dengan kehidupan manusia gitu. Sekarang berbicara kita meraup devisa ya. Kalau pariwisatanya Malaysia juga, ya kan? Kunjungan Wisman tuh wisatawan mancanegara ke kita kalau nggak salah hanya 9 atau 10 juta. Malaysia berapa? 30 juta gitu, bahkan negara kecil itu. Iya kan? Karena padahal negara Islam dia. Jadi istilah 3S ya, itu si, san, kalau si Thailand kan gurunya seks itu. Di Malaysia tidak. Si, situ laut pantai, san itu matahari, S-nya smile. Dengan keramat tamahan Islam, rahmatin Allah. Lebih baik daripada Thailand tuh. Jadi adalah nggak benar tuh kalau ingin menarik turis tuh dengan mengobrolkan anak gadis kita dan akhwat-akhwat kita kan. Tidak, dengan keramat tamahan, dengan saya tahun 2012 pernah diundang di Maldives tuh. Coba kalau masih di Maldives tuh. Di airport itu lihat di internet aja. Iya, di airport tuh udah ada papan pengumuman, nggak boleh alkohol, nggak segala macam gitu. Nah, tapi 1, 2, 30 tertentu boleh dikhususan gitu. Tapi nggak ada penduduk Maldives. Jadi ada semacam zonasi gitu. Nah, Maldives kan negara kepulauan, cuman jauh lebih kecil dari kita itu. Jadi ada zonasi 5 pulau ya kalau nggak salah, gitu. bebas, mohon maaf ya. Tetapi di luar pulau itu banyak aturan Islamic laws ya, hukum Islam diterapkan itu. Nah, waktu saya wawancara dengan turis dari Inggris dan Cina, buat kami nggak apa-apa, yang kami cari sini kan bukan untuk kemaksiatan, yang kami cari keindahan alam, tetapi yang penting adalah berlaku untuk semua. Kalau di negara kita kan kadang-kadang tidak, untuk turis orang kecil berlaku, untuk
untuk pejabat tidak berlaku gitu kan. Jadi hukum hanya tajam untuk ke bawah daripada ke atas begitu. Jadi sepanjang kita profesional segala macam gitu ya, itu menjadi daya tarik sendiri gitu ya. Apa namanya? S yang satunya smile itu keramataman yang Islam ya. gitu. Iya, hospitality. Exactly ya. Nah, Pak Rohmin, Bali ini terutama pariwisata baharinya ya, pantainya gitu. Apakah bisa di cloning juga ke pulau-pulau lain di negara kita? Tidak ada yang tidak bisa, yang tidak penting ada yang tidak bisa sih sebetulnya ya. Asal nawaitu dan niatnya kencang. Kan ada hadis itu, manjada wajada gitu ya. Kalau kita bersungguh-sungguh ya, insya Allah Allah akan berikan keberhasilan gitu. Dalam bahasa Inggrisnya, if there is will there is way gitu. Kalau ada kemauan maka akan ada jalan keluar gitu. Nah, problema bangsa kita kan kemauannya itu kan, kemauannya yang benar-benar membara gitu ya. Tetapi jangan hanya kemauan dalam bentuk lisan, diimplementasikan dalam kebijakan, dalam program, dalam tadi etos kerja dan akhlak manusianya, bagaimana menganggap turis itu adalah tamu yang harus dihormati begitu ya, tamu yang harus jangan ditipu, tamu yang jangan harus dibully dan seterusnya gitu ya. Insya Allah kalau itu dilakukan gitu ya, maka devisa dari pariwisata yang halalan thayyibah itu bukan hanya 10 miliar dolar, saya yakin bisa mengungguli Malaysia, Thailand dan seterusnya. Iya. Nih Pak Rohmin, sekarang kan rame kita sering mendengar perang dagang Amerika, perang dagang Amerika Cina. Beberapa hari waktu yang lalu tanda kutip ada gencatan senjata perang dagang Amerika. Nah, itu terlepas dari itu, dampak untuk bidang perikanan, kelautan dan perikanan Indonesia seperti apa Pak Rohmin? Iya, pertama untuk dampak terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan seperti kita rasakan bersama ya, sejak perang dagang Amerika, bahkan sebelum perang dagang pun sejak global economic slowdown atau perlambatan ekonomi dunia yang diawali dari krisis 2008 gitu ya, kita kan terdampak ya, karena ekonomi kita sejak zaman Pak Harto ya, sampai sekarang kan masih berbasis pada ekspor bahan mentah, ekspor CPO atau crude palm oil ya, bukan CPO-nya dijadikan minyak goreng dulu, dijadikan mentega dulu, dijadikan coklat dulu, dijadikan bahan farmasi kosmetik dulu, tapi dalam bentuk bahan mentah gitu. Murah jadinya ya? Murah. Udah gitu kalau bahan mentah, dia akan rentan terhadap gejolak pasar. Artinya begitu negara-negara pengimpor itu lagi susah ekonominya, dia akan mengerem tuh atau mengurangi impor gitu. Impor batu bara, impor. Nah, itu yang membuat kita menjadi salah satu negara yang terdampak dengan kelakuan Bapak Donald Trump ini yang sangat tidak menentu gitu ya, perang dagang nggak karu-karuan lah gitu. Nah, akibat perang dagang itu maka impor China ya dari kita berupa batu bara termasuk ikan gitu ya, Amerika pun jadi terkurangi, ya terus terang terdampak. Tetapi kalau saya lihat per sektor kita kelautan perikanan tidak begitu ya, tidak begitu ini. Iya. Karena ekspor udang kita di Amerika masih tetap bagus gitu ya, demikian juga ke Jepang, ke Cina ya. Jadi kalau saya lihat sih meskipun sektor sawit ya, sektor batu bara, sektor mineral mentah itu terdampak begitu ya, sektor perkebunan. Tapi kalau produk-produk perikanan tuh menurut statistik tidak begitu terdampak tuh, alhamdulillah gitu ya. Artinya itu peluang gitu kan, harusnya bisa kita genjot ya. Seperti saya tulis di harian Kompas 11 Juli atau Kamis lalu ya, gimana Vietnam yang garis pantainya hanya 30.000, ya kan ekspor udangnya itu sudah hampir 4 miliar dolar, kita hanya 1,5 miliar dolar ya, itu kan something wrong ya. Jadi aquaculture kan kayak ekonomi raksasa yang masih tidur nih, harusnya kita bangunkan dengan itu. Jadi itulah kesimpulan saya Mas Riza ya, bahwa yes ada dampak, cuman untuk perikanan rasanya nggak begitu signifikan dampak perang dagang. Nah, mengenai isu tenaga kerja asing, Pak Rohmin, secara umum dampaknya untuk Indonesia dan tadi juga kayak berdampak juga nggak untuk ke kelautan dan perikanan, Pak Rohmin? Iya, ini kan beritanya simpang siur ya, terutama kemarin waktu masa Pilpres itu ya. Iya, betul. Dari kayak isu ini. Iya, ini seolah-olah wah tenaga kerja jutaan gitu ya.
Tapi kenyataannya kan tidak lah gitu. Cuman mungkin harus kita waspada memang ya, terutama Pelecut untuk kita mungkin ya. iya perusahaan-perusahaan dari Tiongkok itu kelihatannya memang porsi tenaga kerja dari Tiongkoknya lebih banyak daripada kalau perusahaan-perusahaan dari Jepang maupun Korea. Itu wajar karena Tiongkok kan penduduknya 1,4 miliar ya. Kalau Terbesar Korea di kan dunia. hanya 50 juta itu. Jadi Korea malah dan Jepang terjadi aging population, kekurangan tenaga kerja gitu. Saya sendiri 2 tahun lalu membidani kerjasama antara Mokpo University di Korea dengan ITS ya untuk namanya sandwich program itu. Jadi 2 tahun di ITS kuliah, 2 tahun di Mokpo untuk ngambil teknik perkapalan. Ini menarik gitu. Jadi seluruh biaya beasiswa dari pemerintah Korea. Nah nanti pada saat lulus dipersyaratkan 2 atau 3 tahun ya. Anak-anak muda kita nih belum boleh pulang ke Indonesia dulu, kerja di sana dulu gitu. Mengabdi dulu gitu ya. Bukan mengabdi karena kekurangan tenaga kerja di sananya. Iya. Nah buat kita kan istilahnya pucuk dicinta ulam tiba gitu. Betul. Selain anak-anak itu nanti bisa mempelajari teknologi yang lebih canggih, yang kedua juga etos kerja. Etos kerja orang-orang Korea kan kita harus akui untuk saat sekarang sih lebih tinggi. Pendapatan mereka, kan. lebih tinggi juga di sana. Pendapatan lebih tinggi Luar betul gitu biasa, ya. ya. Jadi bisa kirim devisa ke kita kan ya. Itu contoh. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau memutuskan kerjasama dengan Cina? Jangan. Seluruh dunia sekarang kecuali Amerika ya, seluruh dunia nih dengan misalnya Cina kan 3 tahun lalu mendirikan infrastruktur bank untuk Asia itu. Inggris masuk, Jerman masuk, Australia masuk, Korea masuk, Jepang masuk tuh. Singkat cerita untuk sekarang nih tidak ada bangsa di dunia satupun ya kecuali Amerika itu yang tidak mau kerjasama dengan Cina. Kenapa? Karena pasarnya besar sekali, kita bisa menjual apa aja. Kemudian likuiditas keuangannya pun besar gitu, teknologinya makin canggih. Nah, adapun kita itu yang penting kan di kontrak agreement-nya waktu tanda tangan kontrak bahwa tenaga kerja maksimum misalnya 5% yaitu hanya bidang-bidang yang memang orang Indonesia belum bisa. Yang kedua harus ada transfer teknologi yang dilakukan Cina, Singapura, iya kan? Korea sebelum maju kan begitu. Boleh perusahaan Amerika, perusahaan Jerman masuk, tetapi harus ada transfer teknologi. Jadi setelah 5 tahun misalnya nggak ada lagi tuh pekerja asing gitu dan seterusnya gitu. Dibangun R&D di kita itu. Lalu yang ketiga adalah profit sharing, pembagian keuntungannya harus menguntungkan kita begitu. Pendek kata, kalau kita cerdas dan ikhlas dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi, terutama para menteri itu waktu tanda tangan kontrak itu harus jangan dikibulin gitu atau mau dikibulin gitu ya. Jadi intinya begitu, dan zaman Rasulullah aja kan udah globalisasi. Bayangin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya di Guangzhou ada masjid gitu ya. Iya kan? Jadi dalam Islam dianjurkan untuk ta'aruf. Fantasiru fil ardnya. Betul ya, bertebaranlah ke seluruh permukaan bumi kan. Rasulullah setelah waktu zaman hidupnya bermuamalah dengan orang Yahudi, orang Nasrani, subhanallah. Akhlak Islam sangat rahmatan lil alamin. Kenapa seolah-olah sekarang ditafsirkan radikal dan segala macam? Karena mungkin kita umatnya seringkali menampilkan hal-hal yang justru tidak Islami begitu. Iya. Mungkin ya pelajaran untuk kita untuk selalu meningkatkan diri kita ya, terutama ilmu tadi ya. Ilmu membaca, teknologi, ngaji sama para ulama gitu kan, para kiai kita gitu kan ya. Selain membaca hal-hal ilmu yang sifatnya fardu ain, kayak ilmu agama juga fardu kifayah ya. Ilmu kehidupan ya sesuai dengan bidang kita, karena kalau kita tidak punya ilmu pun, makanya doa sapu jagat di surat Al-Baqarah ayat 2201 kan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita masuk surga di akhirat, tapi di dunia pun harus hasanah, harus baik, jangan jadi orang miskin dan orang tangan di bawah begitu. Jadi itulah ajaran Islam, ajaran yang datang dari Allah, pasti benarnya, dan kalau kita melaksanakannya secara kafah dan itiba, pasti membuat pelakunya atau umatnya itu sukses, bahagia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk manusia lain. Karena salah satu prinsip ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk seluruh alam ya. Kita harus menjaga flora fauna, menjaga keseimbangan dan kelestarian bumi.
Begitu ya Mas Riza ya. Iya. Baik Pak Romin, ini satu lagi nih. Ada Kita lagi kan sih. kita kan dikasih anugerah oleh Allah dengan kekayaan alam yang luar biasa Pak Romin. Cuman ironinya kadang-kadang katanya kalau kebanyakan negara yang mempunyai sumber daya alam luar biasa, ironinya masyarakatnya miskin atau ternina bobokan dengan kekayaan tersebut, dengan anugerah tersebut. Melihat Indonesia seperti itu juga nggak Pak Romin? Iya, hidup kan ada pola umum dan pola khusus gitu ya. Iya kan, misalnya orang Sunda itu katanya suka mejeng itu, tapi ada juga orang-orang Sunda yang soleha, tapi umumnya gitu ya. Orang Cirebon boros gitu, ada juga yang hemat gitu ya. Umumnya gitu. Nah jadi umumnya memang betul tuh ada semacam pola gitu ya, negara-negara yang kayak sumber daya alamnya tuh cenderung komplahensi ya, terlena bobokan gitu ya. Lalu bukan menjadi berkah, sumber daya alam itu menjadi resource curse ya, bahkan kutukan gitu ya. Contohnya Nigeria, tetapi jangan lupa Amerika sendiri kan kayak sumber daya alam, Cina juga kayak sumber daya alam. Jadi ada negara-negara yang kayak sumber daya alam tapi maju makmur ya, malah makin cepat gitu ya. Artinya dengan kekayaan alam harusnya mempermudah bangsa itu untuk menjadi bangsa negara kelas 1 gitu. Bergantung bagaimana kita memandang dan bagaimana kita mengelola sumber daya alam itu ya. Jadi kalau sumber daya alam itu kita kelola dengan baik ya, dengan menerapkan skala ekonomi, dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, lalu benefit atau profitnya jangan hanya dikenyam oleh segelintir orang ya, tetapi dibuat untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia itu secara adil ya, itu menjadi berkah begitu, mempercepat kita gitu ya. Nah jadi sekali lagi supaya kita terhindar dari resource curse atau kutukan sumber daya alam, intinya adalah ownership ya atau kepemilikan sumber daya alam itu jangan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian seperti di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 kalau nggak salah, bahwa bumi dan kekayaannya dikuasai negara dan digunakan sebenarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Jadi harusnya sumber daya alam yang sifatnya common property atau milik bersama seperti mineral, hutan, air itu nggak boleh diprivatisasi. Kalaupun diprivatisasi boleh ya, harus contoh seperti Australia dan Malaysia misalnya, bahwa boleh migas itu dikerjakan oleh Chevron atau perusahaan minyak yang lainnya, BP gitu. Tetapi itu yang mengendalikan tetap Petronas gitu. Iya kan? Jadi BUMN-nya gitu ya. BUMN-nya jangan, kalau kontrak production sharing masa lalu kan gitu. Hak memompa gitu, hak menjual pun sana. Jadi ironi kita tuh. Kita impor BBM tapi kita ekspor crude oil, minyak mentah gitu, karena hak untuk memasarkan itu si kontraktor kan kacau balau ini. Harusnya kontraktor asing itu bekerja untuk kita, ya kan? Jadi misalnya break even point atau production cost dari minyak misalnya gitu ya, 1 barel misalnya nih $5 gitu ya, udahlah kita kasih dia $6 gitu ya, selebihnya untuk menjual harga menjadi BBM berapa di tanah air kan bergantung kalkulasi kita, rakyatnya lagi mampu nggak begitu. Nah jadi itu yang harus itu contoh saja. Tapi singkatnya bahwa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa kekayaan alam itu harusnya dikuasai dan dimanage oleh negara. Sekali lagi kita tidak tabu terhadap bangsa asing, boleh mereka bekerja sama dengan kita, tetapi mereka bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Orang asing yang menentukan mulai hak pemasaran, hak pengolahan begitu. Itu salah total gitu. Tapi sekali lagi jangan salah tafsir saya, wah Pak Rohmi ini anti asing. Tidak, ajaran Islam sangat membuka ya untuk kerjasama, ta'aruf dengan semua bangsa, dengan semua pemeluk agama itu, sepanjang azas keadilan ya, azas manfaat, azas saling menghormati itu ditegakkan begitu. Baik, ikhwan akhwat, tidak terasa sudah satu jam kita bincang-bincang. Terima kasih Pak Rohmin bincang-bincangnya. Terakhir mungkin pesan buat pendengar, ada yang ingin disampaikan? Iya, jadi di hidup yang semakin dinamis gitu ya, kita harus selalu dekat kepada Allah dan semaksimal seikhlas mungkin ya, kita meningkatkan iman dan takwa gitu, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah lah kita akan selamat, sukses dunia akhirat, dan
bumi Pancasila Indonesia itu sangat lahan subur, artinya membolehkan untuk semua pemeluk agama itu untuk mengamalkan ajaran agamanya semaksimal mungkin ya, tanpa diganggu gitu ya. Dan yang kedua adalah antar pemeluk agama harus saling menghormati, hidup harmonis dan tolong menolong. Itulah Pancasila dan Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Rohmin atas bincang-bincangnya, atas sambutannya di kediaman Pak Rohmin. Insya Allah kita ketemu kembali Pak Rohmin. Insyaallah. Baik, terima kasih juga kepada Iwan Ahwat yang telah menyimak siaran di kesempatan ini dalam bincang inspiratif dengan Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali dengan beliau kalau beliau nanti ada waktu lagi, insya Allah. Terima kasih Mas Rizal. Iya, sama-sama Pak Rohmin. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang bertugas di kesempatan ini. Ada Bang Sandi dan Bang Neza. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.